Lu nyari HP gaming anti lemot, tapi budget cuma 1 jutaan kan? Nggak usah bingung dah, gua punya pilihannya. Mulai dari yang pakai chipset Helio G100 sampai yang baterainya 6500 mAh loh. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek ya Teknostore tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP gaming 1 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Di era gempuran HP murah 1 jutaan nih, Poco C71 tetap jadi salah satu yang terfavorit karena speknya masih oke banget loh. Buat lu yang hobi main game nih, layar seluas 6,88 inci 120 Hz yang di bawah HP ini tuh pasti bikin puas mata lu dah. Gak cuma sekedar gede-gedean layar aja tuh, kemulusan refresh rate yang tinggi itu tuh bikin gaming jadi lebih lancar loh. Soal performa juga nggak bisa dianggap remeh loh. Yap, Do itu pakai chipset Unisoc T7250 yang masih lancar buat game kayak Free Fire dan Mobile Legends loh. Walaupun RAM-nya cuma 4 GB nih, gue lumayan suka karena internal memorinya tuh punya kapasitas 128 GB ya. By the way, baterai 5200 mAh yang Poco kasih juga udah didampingin fast charging 15 watt loh. Mungkin yang agak kentangnya nih, Do itu masih pakai memori eMMC ya. Oke, kalau lu naksir sama Poco C71 ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia, bos. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Artinya tuh, HP murah ini punya bodi yang cukup tipis, tapi tetap ngasih performa gesit dah. Buat chipsetnya tuh pakai Unisoc T7250 yang masih bisa bersaing sama HP Helio G-Series ya. Sebut aja kayak Helio G81 Ultra misalnya. Soal performa gamingnya nih, game Mobile Legends udah bisa dilibas pada grafis ultra loh. Menurut gue sih, budget 1 juta lebih dikit dapat kayak gini tuh udah oke banget dah. Sama kayak si Poco C71 sebelumnya tuh, Tekno juga harus mangkas memorinya jadi eMMC aja ya. Tapi untungnya nih, HP ini tuh masih ngebawa speaker stereo biar suara main game lebih menggelegar dah. By the way, nantinya lu bisa pilih varian memori 3/64 GB, terus 4/64 GB, sampai 4/128 GB yang bisa lu pilih sesuai kebutuhan ya. So, kalau lu naksir sama Spark Go 2 ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Sekarang yang nomor 3 guys. Kalau dulu HP Samsung entry level selalu punya spek nanggung tuh, lewat Galaxy A07 ini, lu bakal dapetin spek yang nggak nanggung-nanggung dah. Buat sekelas HP Samsung murah nih, Galaxy A07 udah pakai chipset Helio G99, dan itu perlu diacungin jempol loh. Secara nggak langsung nih, lu bisa main game populer zaman sekarang ya, mulai dari Roblox, terus Delta Force, dan masih banyak lagi dah. Kalau 2 HP sebelumnya yang kita bahas masih pakai memori yang agak lemot tuh, di Galaxy A07 ini lu bakal dapetin memori jenis UFS yang kecepatan bacanya lebih ajib dah. Jadi buat transfer file sampai loading game tuh, HP-nya bakalan ngasih kecepatan baca yang lumayan oke loh. Yang gue suka juga dari HP ini, Samsung udah ngasih fast charging 25 watt dalam paket pembelian ya. Dari segi layar sih asik karena udah 90 Hz tuh. Cuma sayangnya nih, HP-nya masih pakai konsep water drop dan gak ada NFC ya. So, kalau lu naksir sama Galaxy A07 ini, lu bisa beli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. Nomor 2 nih. Gak semua HP Oppo murah punya spek kentang ya. Buktinya nih, sekarang ada Oppo A6X yang udah pakai chipset Snapdragon 685 di harga 1 jutaan loh. Walaupun bukan chipset terbaru nih, menurut gua performanya bisa ngasih angin segar buat pecinta HP Oppo murah ya.
Kalau diajak buat gaming nih, seenggaknya lu udah bisa push rank bareng temen di Mobile Legends, nggak pakai lemot dah. Walaupun memorinya cuma 4/64 GB, Doi itu udah bawa memori UFS yang jadi idaman banyak gamers loh. Terus biar nggak dibilang HP genjutsu lagi nih, si Oppo tuh ngasih baterai badak 6500 mAh yang support fast charging 15 watt. Dari segi ketahanan baterainya sih udah bikin puas ya. Cuma kalau disuruh ngecas dari 0 ke 100 nih, lu perlu sabar karena pengecasannya nggak terlalu cepet ya. By the way, kalau lu naksir sama Oppo A6X ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia, bos. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, pas awal perilisannya di pertengahan 2025 nih, Advan X1 ini tuh jadi HP yang banyak digibahin karena speknya yang lumayan killer loh. Yap, si Advan tuh lagi comeback lewat HP layar 120Hz yang punya resolusi Full HD Plus ini ya. Buat sekelas HP entry level nih, layar refresh rate tinggi dan resolusi tajam 120Hz tuh masih langka loh. Nah, yang paling menarik perhatian nih, chipsetnya tuh pakai Helio G100 yang biasanya dipakai HP 2 jutaan loh. Dan buat lu yang suka main game nih, enaknya giroskop HP ini tuh udah hardware ya. Jadi buat main game tembak-tembakan kayak PUBG Mobile tuh, lu bisa manfaatin gironya biar lebih jago dah. Puas sama performa HP ini nih, Doi itu juga nawarin kamera belakang Sony IMX782 dan memori yang udah UFS loh. Mungkin kentangnya dari Advan X1 ini, HP-nya tuh masih pakai speaker mono dan gak ada kejelasan update software ya. Oke, kalau lu naksir sama Advan X1 ini, lu bisa beli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia, bos. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nah, buat lu yang duitnya udah siap nih, langsung aja sikat sebelum harganya naik. By the way, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gue saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gue siapin di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!